Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, hari ini Ibu Lutfi akan mengajak kalian belajar tema 3 peduli terhadap lingkungan, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-6 ya. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara, itu yang pertama, dan yang kedua, kewajiban merawat tanaman. Wawancara. Nah, anak-anak, kalian kemarin masih ingat tidak tentang wawancara? Wawancara, cara membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Masih ingat kan? Nah, seperti adik Simba. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan yang terakhir bagaimana. Diingat-ingat ya. Kemudian pertanyaan juga harus sesuai dengan topik, jangan lupa. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Agar wawancara dapat dilakukan dengan maksimal, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Beberapa tahap diantaranya, 1. Tahap sebelum wawancara. 2. Tahap ketika atau saat melakukan wawancara. Dan yang ketiga, tahap setelah melakukan wawancara. Kita belajar dulu ya, sebelum wawancara, apa saja hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum wawancara. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kita harus buat janji dulu ya, jangan sampai tidak. Karena nanti kalau kita menemui narasumber tidak ada, bagaimana? Nah, kemudian lanjut yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya anak-anak. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu sangat bagus apabila sudah mencakup ke 5+1 ini ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi kamu sebelum melakukan wawancara lebih baik kamu latihan dulu supaya hasilnya lebih bagus saat mewawancarai narasumber. Oke, kita lanjut yang kedua. Tahap yang kedua adalah ketika melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri dulu sebelum wawancara. Nah, mohon maaf Bapak, nama saya. Nah, dijelaskan dulu namanya siapa. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Mau apa, tujuannya apa. Misalkan, saya ingin mewawancarai mengenai usaha bakso Bapak. Nah, misalnya seperti itu. Yang ketiga, mulai mewawancara dengan pertanyaan yang ringan. Pertanyaan yang ringan, bagaimana maksudnya pertanyaan yang ringan? Dimulai dari yang ringan itu misal contoh, mewawancarai pedagang bakso. Nah, kamu tanyakan dulu mulai dari namanya bapaknya, kemudian kapan usaha ini dimulai. Nah, seperti itu ya. Baru kemudian seperti yang agak berat, seperti bagaimana proses pembuatan bakso. Itu kan pasti detailnya banyak sekali ya jawaban dari si narasumber. Nah, itu dia. Jadi kita mulai dari yang ringan sampai ke yang berat. Lanjut yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran toko. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Jadi anak-anak bisa mengajak si narasumber ini untuk lebih akrab ya, jangan terlalu kaku. Oke, nomor 5. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Nah, ini yang sangat penting ya. Ada alat tulis, ada perekam. Fungsinya apa ya? Supaya ketika si narasumber ini menjelaskan, kita bisa mencatat ya anak-anak. Apalagi alat perekam ini sangat penting. Gunanya kita bisa memutar ulang
suara dari narasumber agar tidak terjadi kekeliruan pada data yang kita catat. Nah, penting ya. Nomor 7, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Ya, didengarkan, jangan sampai lengah ya. Nomor 8, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Nah, ini juga salah satu etika ya, kesopanan ketika ada orang berbicara, kita tidak boleh memutus. Nah, nanti informasinya juga akan terpotong. Kemudian yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Nah, ini juga merupakan hal yang penting yang harus kita hati-hati. Karena apa? Kalau kita selalu meminta pengulangan pada narasumber, ditakutkan narasumber merasa tidak senang ataupun jenuh ya. Jadi, kamu harus betul-betul mendengarkan apa yang dikatakan narasumber. Yang ke-10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit, jangan memutar-mutar pertanyaan ya. Kemudian yang ke-11, hormati petunjuk narasumber. Yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang ke-13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Jadi, kamu harus pandai-pandai untuk mencari inti dari apa yang dikatakan oleh narasumber. Jangan semua perkataan yang keluar dicatat, nanti kamu ketinggalan jawaban narasumber yang selanjutnya. Jadi, kamu harus mengambil inti-intinya saja ya. Yang penting sudah mencakup apa yang kamu tanyakan. Kemudian, yang terakhir setelah melakukan wawancara. Nah, ini tahap terakhir ya. Yang pertama, mohon diri. Mohon diri ini maksudnya mohon undur diri ya. Mohon undur diri telah selesai. Nah, jangan lupa ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, itu tadi ya dari wawancara yang sudah kamu ketahui. Sekarang kita kewajiban merawat tanaman. Siapa punya tanaman di rumah? Nah, pasti semuanya punya ya. Nggak mungkin nggak punya. Tanaman sangat indah untuk kita pajang di sekitar halaman kita. Banyak juga manfaat dari tanaman. Nah, akan tetapi setelah tanaman itu memberikan hak kita berupa oksigen, berupa keindahan yang kita nikmati, rasa nyaman, kita juga perlu yang namanya berkewajiban merawat tanaman dengan baik. Yang pertama, menyirami secara teratur. Yang kedua, melakukan pemupukan. Yang ketiga, melakukan pemangkasan dan penyiangan. Yang keempat, mengganti pot jika sudah tidak layak pakai. Nah, perawatan tanaman satu dengan lainnya berbeda sesuai dengan jenis tanaman dan cuaca, serta harus disesuaikan dengan karakteristik tanaman. Jadi nggak sama tuh anak-anak, tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Misal nih, menyirami secara teratur, tanaman tanaman anggrek, dia disiram 1 hari sekali. Kemudian kalau dibandingkan dengan tanaman kaktus, dia bisa hanya disiram seminggu sekali. Karena tanaman kaktus mempunyai cadangan air. Sudah punya cadangan air, jadi setiap karakteristik tanaman memiliki perawatan yang berbeda-beda. Pemupukannya juga demikian, pasti berbeda-beda. Nah, kemudian ada juga tadi pemangkasan atau penyiangan ya, agar tanaman terlihat rapi dan tidak mencuat-cuat ya. Mencuat-cuat itu ya tidak rapi, tanamannya tumbuh ke kanan, tumbuh ke kiri. Nah, lebih baik dipotong agar terlihat rapi, seperti rumput-rumput itu ya. Kemudian mengganti pot jika sudah tidak layak pakai atau potnya sudah pecah karena disebabkan oleh akar atau tanaman tersebut terlalu besar, sudah tumbuh besar. Jadi bisa diganti ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini materinya sudah selesai ya. Ini ada tugas untuk kalian. Tugas yang pertama, buatlah sebuah wawancara dengan ayah ataupun ibumu. Boleh pilih ya, ayah atau ibu, mengenai pekerjaan mereka. Salah satu aja. Kemudian boleh direkam pakai suara, perekam suara saja atau di video, ya terserah. Kemudian yang kedua, lakukan tanya jawab menggunakan aturan pertanyaan yang baik. Lebih bagus nilainya kalau bisa mencakup adik Simba, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah,
Silakan ya, bisa dikreasikan apa yang akan kamu tanyakan kepada bapak atau ibumu. Yang ketiga, tulis hasil wawancara di kertas. Yang keempat, upload hasil kertas wawancara dan video atau rekaman di Google Classroom. Semangat ya anak-anak, semoga kalian jadi lebih tambah bagus dalam melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.